Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang profesi, profesionalisme, kompetensi, pendidikan, dan kode etik mereka medis. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Suci Landasari sebagai moderator. Yang kedua, Rahalsi Suci. Yang ketiga, Rudi Amsusilo. Yang keempat, Siti Nurhaliza RKT. Yang kelima, Latifah Fauzah. Yang keenam, Ud Adra Rizki. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang profesi perekam medis. Perekam medis dan informasi kesehatan adalah seorang yang lulus pendidikan rekam medis dan informasi kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi profesi perekam medis adalah Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia. Perekam medis untuk dapat melakukan pekerjaannya wajib memiliki STR perekam medis. Perekam medis dikeluarkan oleh MTKI dengan masa berlaku 5 tahun. Setiap perekam medis yang melakukan pekerjaannya di fasilitasi pelayanan kesehatan wajib memiliki SIK perekam medis. SIK tersebut dapat diperoleh bila telah memiliki STR. SIK perekam medis berlaku untuk satu tempat. Perekam medis hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 fasilitas pelayanan kesehatan dengan permohonan SIK yang kedua dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIK perekam medis yang pertama. Dalam menjalankan pekerjaannya, perekam medis memiliki hak yaitu yang pertama, memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan sesuai standar profesi perekam medis. Yang kedua, memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien atau keluarganya. Yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensi. Yang keempat, menerima imbalan jasa profesi. Yang kelima, memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan pekerjaannya, perekam medis mempunyai kewajiban di antaranya, yang pertama, menghormati hak pasien atau klien. Yang kedua, menyimpan rahasia pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, memberikan data dan informasi kesehatan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, membantu program pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Yang kelima, mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Peran dan tanggung jawab perekam medis. Yang pertama, membuat basis data rekam medis termasuk kartu riwayat pemeriksaan kesehatan pasien. Yang kedua, mengelola data basis rekam medis sehingga dapat diberikan dengan cepat ketika diperlukan pasien. Yang ketiga, memproses informasi basis data hingga merangkum statistik medis dan penyakit pasien. Selanjutnya, profesi rekam medis. Yang pertama, staf rekam medis di rumah sakit. Kedua, staf ahli informasi medis. Tiga, teknisi alat kesehatan. Keempat, dosen. Dan masih banyak lagi pekerjaan lainnya terkait dengan rekam medis. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adra. Kepada Adra dipersilahkan. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang profesionalisme rekam medis, yaitu 1. Koordinasi pengumpulan data. 2. Memonitor pernyataan informasi. 3. Memastikan bahwa informasi kesehatan hanya diakses oleh yang berhak. 4. Melakukan organisasi, analisis, dan evaluasi informasi kesehatan. 5. Memberikan konsultasi tentang informasi kesehatan dengan unit kerja lain. 6. Mengkompilasi statistik kesehatan. 7. Mengkode diagnosis, terapi dan tindakan. 8. Masukkan dan mengambil informasi kesehatan. Dan yang terakhir, yang nomor 9,
memonitor standar dan regulasi manajemen informasi data. Terima kasih kepada Adra. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rudi. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang kompetensi perekam medis. Kompetensi perekam medis terbagi atas 3. A. Kompetensi pokok. Kompetensi pokok adalah kompetensi mutlak yang harus dimiliki oleh profesi perekam medis. Artinya bahwa seorang profesi perekam medis harus menguasai kompetensi pokok yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi untuk menjalankan kegiatan perekam medis dan informasi kesehatan. Kompetensi pokok ini terbagi atas 5. 1. Klasifikasi dan kodifikasi penyakit. Adalah perekam medis harus mampu menetapkan kode penyakit dan tindakan dengan tepat sesuai klasifikasi yang diberlakukan di Indonesia, ICD-10 tentang penyakit dan ICD-9 untuk tindakan medis dalam pelayanan manajemen kesehatan. 2. Hukum dan etika profesi. Adalah perekam medis harus mampu melakukan tugas dalam memberikan pelayanan yang bermutu tinggi dengan memperhatikan perundang-undang dan etika profesi yang berlaku. 3. Manajemen rekam medis dan informasi kesehatan. Adalah perekam medis harus memiliki kemampuan untuk mengelola rekam medis dan informasi kesehatan sehingga memenuhi kebutuhan pelayanan medis, administrasi, dan kebutuhan informasi kesehatan sebagai bahan pengambilan keputusan di bidang kesehatan. 4. Menjaga mutu rekam medis. Adalah perekam medis harus mampu melakukan perencanaan, melakukan evaluasi, dan menilai mutu dari rekam medis. 5. Statistik kesehatan. Adalah perekam medis harus mampu untuk menggunakan statistik kesehatan untuk menghasilkan informasi dan pikiran yang bermutu sebagai dasar perencanaan dan pengambilan keputusan di bidang pelayanan kesehatan. B. Kompetensi pendukung. Kompetensi pendukung merupakan kemampuan yang harus dimiliki sebagai pengembangan pengetahuan dan keterampilan dasar untuk mendukung tugas sebagai pengembang dari kompetensi dasar. Kompetensi pendukung ini terbagi atas 2. 1. Manajemen unit kerja manajemen informasi kesehatan. Adalah perekam medis mampu untuk mengelola unit kerja rekam medis yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, penataan, dan pengontrolan unit kerja rekam medis di sarana pelayanan kesehatan. 2. Kemitraan profesi. Adalah perekam medis harus mampu untuk berkolaborasi dengan profesi yang terkait dalam pelayanan kesehatan. C. Mutu pelayanan kesehatan. Merupakan kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan yang ditetapkan sehingga menimbulkan kepuasan bagi setiap pasien. Terima kasih, sekian. Terima kasih kepada Rudi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahel. Fungsi pendidikan perekam medis. 1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas di bidang rekam medis melalui kurikulum berbasis kompetensi secara terencana, terpadu dan dikelola dengan baik di bidang rekam medis, khususnya dan dari kesehatan pada umumnya berdasarkan tujuan standar nasional pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional maupun global. 3. Meningkatkan kualitas dan prasarana atau sarana dari teknologi penunjang untuk peningkatan kompetensi dan profesionalisme. 4. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non-akademik. 5. Koordinator unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan yang mengkoordinatir pelayanan di unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan. 5. Pengelola informasi kesehatan sebagai pelaksana pengumpul sampai dengan
penyajian data. 7. Audit kode diagnosa dan tindakan medis. 8. Analisis sistem informasi kesehatan. 9. Pelaksana peneliti di bidang rekam medis dan manajemen informasi kesehatan. 10. Wirausaha di bidang kesehatan mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi di bidang kesehatan. 11. Perekam medis maupun menetapkan kode penyakit dan tindakan dengan tepat sesuai klasifikasi internasional tentang penyakit dan tindakan medis dalam pelayanan dan manajemen kesehatan. 12. Perekam medis mampu mengelola rekam medis untuk informasi kesehatan memenuhi kebutuhan pelayanan medis, administrasi dan kebutuhan informasi kesehatan sebagai bahan pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Bisa dibilang rekam medis itu adalah salah satu bagian paling vital di rumah sakit atau klinik. Melalui rekam medis, seorang dokter dapat mempelajari dan mengenali kondisi pasien dengan baik. Sebab dalam rekam medis tersebut terdapat histori atau pencatatan riwayat penyakit, perawatan, pengobatan, dan tindakan medis lainnya yang dialami seorang pasien dengan berpatokan pada rekam medis. Dokter pun bisa memberikan tindakan yang tepat kepada pasien. Terima kasih kepada Rahel. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti. Terima kasih kepada saudari moderator yang memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan kode etik. Di mana kode etik ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu proses yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi atau Permenkes 2008. Kode etik perekam medis yaitu pedoman untuk sikap dan perilaku perekam medis dalam menjalankan tugas serta mempertanggungjawabkan segala tindakan profesi baik kepada profesi, pasien maupun masyarakat luas. Kode etik memegang peranan penting dari suatu profesi untuk menjamin suatu moral profesi di mata masyarakat. Rustianto 2009. Kode etik adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya di dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kode etik merupakan ciri profesi yang bersumber dari nilai-nilai internal dan eksternal suatu disiplin ilmu dan merupakan pernyataan komprehensif suatu profesi yang memberikan tuntutan bagi anggota dalam melaksanakan pengabdian profesi. Sebaiknya suatu kode etik profesi dibuat oleh profesi itu sendiri, dan kode etik tidak efektif bila dibuat oleh atasan atau instansi pemerintah karena tidak akan hidup dan dijiwai oleh kalangan profesi itu sendiri. Supaya bisa berfungsi dengan baik, suatu kode etik harus bisa menjadi hasil self-regulation atau pengaturan sendiri dari profesi. Pelaksanaan kode etik berhasil dengan baik haruslah diawasi secara terus-menerus, serta kode-kode etik harus mengandung sanksi-sanksi jika melanggar kode etik. Selain itu, kasus-kasus pelanggaran akan tindak oleh suatu Dewan Kehormatan. Rustianto 2009. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Siti. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Latifah. Kode etik perekam medis. A. Kewajiban umum. Pertama, di dalam melaksanakan tugas profesi, setiap perekam medis selalu bertindak demi kehormatan diri, profesi, dan organisasi Porniki. Perekam medis selalu menjalankan tugas berdasarkan standar organisasi tertinggi. Perekam medis lebih mengutamakan pelayanan daripada kepentingan pribadi dan selalu berusaha memberi pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan pelayan kesehatan yang bermutu. Perekam medis wajib menyimpan dan menjaga data rekam medis serta informasi yang terkandung di dalam sesuai dengan ketentuan prosedur manajemen, ketepatan pimpinan institusi, dan peraturan perundang-undang yang berlaku. Perekam medis selalu menjunjung tinggi
doktrin kerahasiaan dan hak atas informasi pasien yang terkait dengan identitas individu atau sosial. Perekam medis wajib melaksanakan tugas yang dipercaya pemimpin kepada dengan penuh tanggung jawab, teliti, dan akurat. B. Perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kode etik. Yang pertama yaitu menerima ajakan kerjasama seseorang atau orang untuk melakukan pekerjaan yang menyimpang dari standar profesi yang berlaku. Yang kedua, menyebarluaskan informasi yang terkandung dalam rekam medis yang terdapat merusak citra perekam medis. Yang ketiga, menerima imbalan jasa dalam bentuk apapun atau tindakan nomor 1 dan 2. C. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan profesional, baik anggota maupun organisasi, dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan profesi melalui penerapan ilmu dan teknologi yang berkaitan dengan perkembangan di bidang rekam medis dan informasi kesehatan. D. Kewajiban terhadap profesi. Perekam medis wajib mencegah terjadinya tindakan yang menyimpang dari kode etik profesi. Yang kedua, perekam medis wajib meningkatkan mutu rekam medis dan informasi kesehatan. Yang ketiga, perekam medis wajib berpartisipasi aktif dalam berupaya mengembangkan serta meningkatkan citra profesi. Yang keempat, perekam medis wajib menghormati dan menaati peraturan dan kebijakan organisasi profesi. E. Kewajiban terhadap diri sendiri. Yang pertama, perekam medis wajib menjaga kesehatan diri agar dapat bekerja dengan baik. Yang kedua, perekam medis wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan iptek yang ada. F. Kewajiban dengan organisasi, profesi, dan instansi lain. Yang pertama, yaitu memberikan informasi dengan identitas diri, kredensial, profesi, pendidikan, pengalaman, dan kelengkapan minat dalam setiap pengadaan perjanjian kerja atau pemberitahuan yang berkait. Yang kedua yaitu wajib menjalani kerjasama yang baik dengan organisasi pemerintah dan profesi lainnya dalam rangka peningkatan mutu PMIK dan mutu pelayanan kesehatan. Latifah karena telah menyampaikan materi yang terakhir. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, kalau saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.